Hai guys, back again with me Revi, dan di sini kita bakal bahas tentang alur pendaftaran KIP kuliah. Kalau kemarin kita bahas tentang jadwal, di sini hari ini kita bakal bahas tentang alur pendaftaran KIP kuliah. Jadi aku pengen bahasnya itu benar-benar dari awal, dari jadwal ke alur pendaftarannya. Kenapa? Karena kalian harus paham banget gimana alur pendaftaran kalian agar kalian itu bergerak atau melakukan proses masuk kampusnya itu sesuai dengan alurnya gitu, sesuai dengan tahap-tahapan yang telah disediakan atau yang telah diatur oleh penyelenggara, pihak panitianya. Langsung aja udah aku siapin bagian daripada alur pendaftaran KIP kuliahnya di sini. Nah, kemarin kita bahas proses seleksi SNBP, terus kedua ini kita akan bahas alur pendaftaran KIP kuliah. Di sini ada G-Drive, G-Docs maksudnya, untuk mencatat semua hal-hal penting mengenai info KIP kuliah. Ini alur pendaftaran KIP kuliahnya. Ada 7 hal yang harus teman-teman pahami, dan ini bakal kita perlihatkan dan bakal kita berikan gambaran insya Allah jelas mungkin ya, sebisa aku, sesuai apa yang memadai. Kalau seandainya akunnya memadai, kita coba. Kalau enggak, ya udah aku akan berikan hal yang maksimal mungkin ya, info yang semaksimal mungkin. Nah, alur pendaftaran KIP kuliahnya. Pertama, siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di web sistem KIP kuliah pada laman KIP kuliah atau melalui KIP kuliah mobile apps. Jadi KIP kuliah itu memiliki dua sumber, dua tempat untuk teman-teman melakukan pendaftaran. Pertama di website, kedua di aplikasi mobilenya gitu. Tapi aku biasanya menggunakan website karena memang device HP aku nggak memadai karena kepenuhan. Jadi aku sering menggunakan website karena juga simple juga dan nggak ada bedanya antara apps mobile sama websitenya, teman-teman. Untuk alur pertama, ini artinya melakukan pendaftaran secara mandiri. Pendaftaran secara mandiri. Ini kita bold dulu, melakukan pendaftaran secara mandirinya. Nah, melakukan pendaftaran secara mandiri ini artinya banyak yang kayak dia bilang bahwa nggak ada info dari kampus, nggak ada info dari sekolah, nggak ada bimbingan dari guru BK misalnya. Nah, perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman sadari bahwa KIP kuliah ini teman-teman urusnya itu sendiri. Oke, kalau teman-teman menanyakan suatu hal kepada gurunya, mungkin guru BK-nya, it's okay. Tapi untuk kewajiban dalam membuat akun ataupun juga untuk keberlanjutan teman-teman kuliah itu dipegang oleh teman-teman secara mandiri, teman-teman ya. Oke, langkah pertama itu melakukan pendaftaran secara mandiri gitu, teman-teman. By the way, ini untuk yang lulusan tahun 2024, teman-teman langsung membuat daftar atau masuk ini, teman-teman. Nah, pendaftaran atau masuk ini silakan teman-teman ikuti ini. Terus di sini ini kan ada nomor pendaftaran dan kode akses. Berhubung kita belum melakukan pendaftaran, artinya kita harus membuat akun baru dulu. Membuat akun baru caranya gampang, klik bagian yang bawah sini. Nah, setelah teman-teman klik bagian bawah, dia akan muncul nih nomor induk teman-teman, NISN, NPSN, sampai ke proses selanjutnya. Berhubung aku nggak punya data, jadi aku bisa sampai sini aja, teman-teman. Nah, yang penting caranya teman-teman udah tahu. Jadi langkah pertama silakan buat dulu proses pendaftaran atau istilahnya kita mendapatkan akun KIP kuliah gitu. Pendaftaran ini akun, teman-teman, akun terlebih dahulu. Nah, sama kayak SNBP, pembuatan akun dulu. Ini buat dulu akunnya, teman-teman. Pembuatan akun ini teman-teman harus fokus juga kepada tanggalnya. Nah, ini dia, teman-teman, tanggal atau pendaftaran akun KIP kuliah 2 Februari sampai 31 Oktober. Udah aku bilang dari awal, jangan tertipu dengan tanggal Oktober sehingga teman-teman bermalasan, karena perlu kita pahami sampai akhir gimana proses penyeleksi KIP kuliah ini. Dia nomor 1 bilangnya bahwa pendaftaran secara mandiri pada tanggalnya itu kan tanggal Oktober, tapi teman-teman perlu baca lagi di nomor 2. Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang valid serta aktif. Nah, ini yang tadi ya, teman-teman, berarti. Nah, NISN, NPSN yang valid, artinya yang benar-benar yang punya teman-teman dan itu tuh nggak sampai salah datanya gitu. Terus yang ketiga yang dimaksudnya adalah sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NINS, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah.
Nah, ini teman-teman berarti antara 1, 2, 3, dan 4 ini merupakan proses daripada pembuatan akun KIP kuliah. Nah, jadi kan yang tadi pertama teman-teman masuk ke web, kedua memasukkan nik NISN yang tadi. Terus yang ketiga, sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi. Artinya apa? Artinya teman-teman itu ditinjau dulu kelayakan mendapatkan KIP kuliahnya gitu teman-teman. Jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Nah, teman-teman seperti ini. Teman-teman melakukan pendaftaran, terus dapatlah yang namanya nomor pendaftaran dan kode akses. Buat apa? Buat login. Buat login di sini nomor pendaftaran dan kode akses untuk dimasukkan di bagian sini. Kita belajar aja ya, jadi 2 biar gampang buat jelasinnya. Salah lagi nih. Nah, teman-teman, gini. Nah, di sini di bagian nomor 5, siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti SNPTN, SBMPTN, SNPN, UMPT Mandiri. Ini harusnya SNBP, SNBT teman-teman ya. Gitu teman-teman. SMPN ini politeknik, ini jalur mandiri. Teman-teman di sini setelah membuat akun, misal nih gini di nomor 5, siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih jalur seleksi yang diikuti. Artinya teman-teman login setelah mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses. Misal nih kita coba login, masuk. Nah, nantinya teman-teman di sini akan ada nih isi survei penetapan. Setahu aku belum ada karena teman-teman itu karena baru ngisi. Nantinya akan ada kolom biodata, keluarga, ekonomi, rumah, sampai kepada kolom berikutnya yaitu kolom aset, prestasi, rencana, serta seleksi. Kak, aku kok nggak muncul kolom seleksinya? Coba diisi dulu kolom keluarga, ekonomi sampai dengan kolom rencana. Nanti akan ada kolom seleksinya muncul dengan sendirinya. Silahkan di-refresh aja teman-teman, karena dia menyesuaikan gitu teman-teman. Terus katanya diisi dulu memilih jalur seleksi. Nah, di sini ini berhubung KIP kuliah tahun 2022 karena aku 2022. Di sini teman-teman bakal ada seleksi SBM, seleksi PTN, di sini ada SNBP, ada SNBT juga teman-teman. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini nih. Tampilan seperti ini. Tampilan SNBP ini teman-teman bakal ada yang namanya klik daftarkan seleksi gitu teman-teman. Ini udah aku klik daftarkan seleksinya, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Coba kita klik mandiri. Belum. Ini belum memilih seleksi. Nah, nanti mungkin teman-teman ada tulisan gini, belum memilih seleksi ini, klik daftarkan seleksi. Nanti akan ada nih tombol daftarkan seleksi di sini kalau seandainya memang udah pembukaan pendaftarannya teman-teman. Seperti itu. Nah, terus udah nih, misal teman-teman udah isi semua kolomnya, terus kolom seleksi udah diisi juga, mau ikut jalur apa? Sekarang kan lagi SNBP. Oke, ikuti jalur SNBP teman-teman di sini. Terus yang kelima, siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih jalur seleksi yang diikuti. Ini yang tadi ya teman-teman, yang nomor 5 tadi. Nomor 5 tadi. Terus yang nomor 6, selanjutnya menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional yang diikuti ini. Yang diikuti, mohon maaf ya teman-teman, ini kurang. Yang diikuti ya. Seleksi nasional yang diikuti. Artinya ketika teman-teman sudah menyelesaikan proses seleksi di KIP kuliah, mengklik bagian seleksi, maka teman-teman beralih ke websitenya SNBP teman-teman, ke websitenya SNPMB. Jalur apa? Misal nih teman-teman di SNBP portal ya, portal SNBP gitu.
Terus bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi. Jadi artinya apa? Artinya teman-teman harus menyelesaikan pendaftaran KIP kuliah terlebih dahulu. Kemudian teman-teman masuk ke website perguruan tinggi, seleksi nasional masuk perguruan tingginya sesuai jalur yang diikuti. Terus teman-teman kalau udah tunggu pengumuman, habis tunggu pengumuman teman-teman itu dinyatakan lolos. Terus teman-teman dilakukan verifikasi lebih lanjut dan diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Artinya teman-teman itu fokus ke KIP kuliah, habis itu fokus ke KIP kuliah ke bagian seleksi pendaftaran SNBP-nya teman-teman, seperti itu. Jangan sampai teman-teman alurnya ini kebalik-balik gitu teman-teman. Teman-teman udah daftar SNBP terus mau ke KIP kuliah, nggak bisa gitu teman-teman. Jadi ikuti alurnya dengan jelas dan teman-teman fokus ke informasi-informasi, jangan sampai di skip-skip ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bye-bye.